besar. Cuma yang pegang ini juga harus kuat juga. Jadi nggak bisa Gitu? sembarangan ya. Nggak boleh sembarangan pegang. Jadi kalau ini mungkin dicoba ke orang yang sembarangan, Iya. nggak bakal kuat. Karena ini nggak bisa, kalau jenis UF yang ada di dalam keris ini nggak bisa menyatu dengan jin-jin yang lain. Jadi memang Allahumma sahadat Nabi Lemeku bumi yang suci Tudungku yang maha suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Lindu Aji Jombang, pecinta keris serta pusaka dan budaya dan barang antik dari Jombang. Oke bosku semua, saya ucapkan terima kasih buat kalian semua, subscriber saya dan juga viewer saya yang telah banyak mensupport dan mendukung channel Lindu Aji Jombang. Saya ucapkan terima kasih. Dan tidak lupa juga saya doakan agar kalian semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan kesehatan serta mendapatkan rezeki yang banyak ya bos ya. Buat apa? Buat maharin pusaka. Oke bos, hari ini ada yang istimewa bos. Hari ini sangat spesial. Karena apa? Karena hari ini saya didampingi oleh salah seorang narasumber yang sengaja saya undang. Beliaunya ini sangat cantik dan juga merupakan apa ya, praktisi apa ya enaknya ya. Nanti jenengan lihat aja sendiri ya. Yang jelas beliaunya ini juga bisa untuk apa, mengobati orang, juga macam-macam lah pokoknya. Sangat istimewa buat saya. Makanya saya undang ke sini agar apa? Agar kita bisa kolaborasi. Saya juga kepingin tanya-tanya bab pusaka yang saya pegang ini. Oke bos, langsung aja. Mbak siapa mbak? Boleh diperkenalkan? nama saya Ike. Mbak Ike. Iya. Anu mbak, bidangnya apa mbak kalau boleh tahu? Bidangnya terapis. Terapis ya? Ya, Tuh terapis apa aja? Kalau boleh tahu? terapis non medis. Apa mbak? Non medis dalam arti Gimana itu? orang tersebut punya gangguan Mm-mm. di dalam tubuhnya, tetapi non medis gitu. Non medis ya? Iya, gangguan jin lah. Gangguan jin. Oke, keseluruhan mbak ya. Keseluruhan. Jadi itu menjadi kesatuan gitu ya. Ya termasuk sihir, Iya betul. santet gitu ya. Iya. Oke mantap. Nah ini cewek cantik terapis bos. Boleh aduh mbak, apa boleh disebutkan nomor HP apa IG-nya apa? IG-nya Ike Andria. Jadi Oke. mungkin bisa dicantumkan. Nanti dicantumkan di Saya apa, juga di sini? TikToker. Oh TikToker juga mantap. TikToker juga. Udah berapa lama mbak menggeluti bidang terapis non medis ini? Kurang lebih 5 tahun lah. 5 tahun. 5 tahun. Awalnya belajar apa? Awalnya nggak niat belajar. Jadi Gimana memang gimana mbak? Bisa diceritakan? awal mulanya memang ingin membersihkan diri Mm-mm. di tempat aku yang dulunya aku belajar. Mm-mm. Saat ini yang aku tekuni membersihkan diri dari gangguan jin, dari hal-hal yang negatif. Tapi berhubung sisi lain akunya ada kelebihan, jadi diasah juga dan pada akhirnya menjadi terapis. Akhirnya menjadi bisa gitu mbak ya? Iya. Mantap. Jadi awalnya nggak sengaja. Berapa tahun mbak belajarnya kira-kira? 2 2 tahun. tahun Di mana mbak? Kalau boleh tahu? di Pondok Rukiah Mojokerto. Oh di Moker. Di Mojokerto. Tapi mbaknya ini asli orang mana?
Asli Lamongan. Oh, Lamongan. Hari Iya. ini kita di Lamongan, guys. Di Lamongan. Dan mbaknya ini asli orang Lamongan. Anu mbak, kebanyakan gangguan jin itu apa aja mbak kalau boleh tahu? Yang jenengan tanganin rata-rata apa? Rata-rata gangguannya atau keluhannya? Gangguan dan keluhannya? Pertama kalau keluhan, Ya. rata-rata mereka kalau perempuan susah Ya. jodoh. Kalau perempuan susah jodoh? Iya. Oke, Jadi usia 30, 40 atau bahkan setengah abad itu susah. Oh, susah jodoh gitu ya Oh. Mbak? Terus sebelum datang ke aku harus tanya dulu. Maksudnya kita harus realistis. Iya. Jangan sampai ketika ada keluhan itu langsung ke mistis, nggak boleh. Gitu ya? Jadi harus realistis dulu. Kalau realistisnya udah nggak masuk akal, baru ke mistisnya. Gimana itu? Bisa dicontohin sedikit mbak? Jadi pada intinya kenapa, maksudnya intinya di umur segitu atau semisal 40, kenapa kok susah menikah? Alasannya mungkin trauma atau Oh gitu ya. trauma atau dulu pernah ditinggal selingkuh, itu kan berarti memang bukan mistis. Ya real ya. Real gitu. Apalagi cantik. Betul. Susah menikah. Wah ini. Nah, kalau udah kayak gitu, terus kalau udah ditanya, tapi mereka tidak ada trauma, tidak ada apa segala macem, udah cantik, kerjanya dapat, nggak ada sakit-sakitan medis, tapi susah jodoh, dan setiap mau deket sama orang susah. Nah itu kan baru nggak masuk akal. Ya. Nah, Itu itu baru. masuknya non medis ya. Betul. Baru ditangani. Gitu. Yang lainnya lagi mbak apa mbak? Yang Yang agak sering? lainnya, kalau zaman sekarang itu santet kesehatan itu jarang. Terus? Maksudnya Biasanya apa? kan rata-rata dulu, Heeh. setauku kalau orang kena sihir Heeh. itu pasti sakit, entah itu perutnya membesar atau Ya. apa, jadi kesakit. Dan itu rata-rata jenisnya kan kasar. Orang tahu kalau itu disihir, kalau nggak masuk akal mutadar atau apa. Tapi sekarang jauh lebih bagus, lebih halus kalau kena sihir. Itu biasanya sihirnya itu ke keluarga, Oh gitu ya. perceraian, terus habis gitu ada gangguan apa segala macam, jadi lebih halus, seakan-akan itu bukan sihir tapi real kehidupan, padahal itu kehidupan. sihir. Padahal aslinya sihir ya? Betul. Nah itu Berarti itu sama dengan apa? Medis dijadikan non medis ya mbak ya? betul. Gitu ya. Non medis dijadikan medis. Medis ya, Iya. kualik ya. Iya, kualik. Kualik. Ya kayak gitu. Iya, karena saya nggak tahu gitu-gituan mbak. Makanya Oh. ini saya juga sharing, juga belajar lah. Tapi kebanyakan yang aku tangani sekarang pada intinya sihir itu kalau nyerang sekarang ke kesehatan itu jarang. Jarang ya? Jarang. Tapi kalau kasusnya udah parah, entah itu dia itu dari apa itu namanya susah jodoh. Tapi kalau dikasih dikirimi atau bahkan dikirimi 1 atau 2 kali, tapi nggak dikeluarkan, itu kan semakin lama banyak. Nah, akhirnya jadi medis. Kayak semisal kena lambung, semisal kena penyakit apa, Oh, itu gitu pas ya? waktu dicek itu real kayak medis, padahal aslinya non medis. Alasannya kenapa kok bisa kayak medis? Ya. Terlalu banyak numpuk goibnya di dalam tubuh, jadi berwujud. Gitu ya. Itu saking lamanya ngendap di dalam tubuh orang itu. Gitu ya. Terus Iya. apa? Kalau boleh tahu jenengan pasang tarif nggak mbak gitu? Kalau untuk pengobatan, saya ini nggak ada tarif dan tidak dikomersilkan. Oh, gitu Dan ya. aku tidak tidak meng-show-up-kan di Gitu media ya? sosial Gitu ya. gitu. Tapi di TikTok sebagai TikToker, sharing tentang keluhan, jenis jin, jadi sharing itu aja, Gitu ya. bukan sharing yang itu pengobatan, Hanya sharing-sharing. sharing jenis jin, Oh, gitu ya. keluhan apa Keluhan, segala ya. macam. Terus itu penanganannya pakai media apa mbak jenengan? Kalau penanganannya nggak ada langsung Ya. pendeteksian. Heeh. Cuma kadang-kadang aku butuh tisu agar supaya nggak megang kulit, itu aja sih. Itu sama dengan ruqyah ya? Ya, terapi ruqyah. Itu
Terus apa setiap orang yang di terapi itu akan seperti orang kerasukan atau gimana, Mbak? Beda jenis, beda reaksi. Kalau Gitu ya? memang jenisnya itu makhluk Mm-mm. dan makhluknya itu kasar, Mm-mm. maka reaksinya arogan. Tetapi kalau jenisnya makhluk tapi halus, Mm-mm. bukan yang arogan, ya kelihatannya nggak reaksi, tapi udah reaksi tuh. Itu yang lebih bahaya daripada yang arogan. Ini saya mau sharing ini. Biasanya kalau jin-jin itu yang lebih berilmu atau yang lebih hitungannya kata orang Jawa itu sakti itu yang arogan apa yang lemah lembut, Mbak? Kalau menurut jenengan? Ini bukan masalah sakti enggaknya, Iya. tetapi ini masalah kayak semisal kemasukan kunti aja ya. Ya. Nah, kunti itu kan menurutku bukan sakti enggaknya. Mm-mm. Di mana-mana ada kunti. Ya. Tapi kalau kunti masuk di dalam tubuh seseorang dan Ya. memang jenisnya halus itu dalam arti kunti itu kan kayak manusia, ada yang kasar, ada yang Ya. lemah gemulai Ya. apa. Nah, Ya. yang masuk itu ternyata orang itu kunti itu lemah gemulai. Maka perempuan yang kemasukan itu tadi, ini Ya. semisal perempuan Ya. ya. Dia makan, minum, ngomong segala sesuatu 24 jam itu sebenarnya kunti itu. Tapi orang yang awam nggak tahu kalau itu kunti. Karena nggak nampak Gitu ya. kunti. Jadi kayak gini. Kayak semisal gini. Ini suami istri nih. Mm-mm. Terus akunya kemasukan kunti yang Ya. halus. Aku ngomong apa semuanya itu kayak aku. Oh gitu. Padahal itu kunti. Tetapi yang bahaya kenapa? Kunti yang halus lebih bahaya daripada yang kasar. Mm. Bikin ulah. Gimana itu, Mbak? Bikin ulahnya bisa jadi perempuannya itu tiba-tiba punya rasa dengan laki-laki lain. Oh gitu. Seakan-akan itu kan perempuan itu, padahal sudah digerakkan Itu ulahnya kunti. itu tadi ya. Betul. Nah, jadi orang nggak kelihatan kalau itu kunti. Yang itu bahaya sekali. Berarti itu juga apa? Juga ada lawan baliknya juga, Mbak ya. Kalau ke laki-laki juga sama seperti itu ya. Yang gimana? Laki-laki yang kemasukan. Iya. Iya. Bahaya itu. Makanya kenapa kalau orang Oh, yang suka selingkuh-selingkuh itu berarti pengaruh dari jin. betul Ayo, sing seneng selingkuh sopo? pasti. Makanya orang kalau nggak tahu ya itu Iya. pasti itu karakter orang itu. Oh, Padahal sebagian besar dari jin. Dari jin. Makanya lebih kita ngelihat orang kemasukan mending yang kasaran. Oh gitu ya. Kasaran tahu semua orang Iya, awam iya, tahu benar, itu benar. kerasukan. Iya, Tapi kalau yang Halus. awam, yang halus nggak bakal tahu. Tiba-tiba kalau kemasukan kunti halus suka gibai orang, suka Iya. ngomong nggak enak sama orang, pada akhirnya bikin ulah. Wah, ini mantap ini, Bos. Itu yang bahaya sekali. Ini dapat pelajaran baru ini saya ini. Iya. Anu, Mbak, saya mau tanya lagi. Jenengan apa bisa mendeteksi atau gimana ya? Atau bisa melihat secara langsung bahwasanya di tempat ini ada sesuatu, di benda ini ada sesuatu. Bisa nggak itu? Insya Allah bisa. Gitu ya? Iya. Nah, makanya jenengan saya undang ke sini kan saya mau menunjukkan sesuatu, ini real, tanpa rekayasa, tanpa saya setting, Bos. Nggak setting, Mbak ya kita ya. Iya, enggak. Nah, ini saya kepingin sekali, Mbak. Ini kepingin sekali dilihatkan pusaka saya ini. Ini kalau menurut sampean ada sesuatunya enggak, dan juga nanti apa? Ada pengaruhnya apa kepada si pemegang atau yang punya? Yes, pokoknya yang jelas saya kepingin tahu dari Omongan sampean. Iya. Iya. Saya ini banyak, Mbak. Kapan hari itu banyak mengundang orang-orang ya laki-laki, tapi laki-laki yang ya katakanlah dukun, katakanlah paranormal lah. Ada beberapa lah. Nah, saya kepingin mengundang yang cewek dan kebenaran jenengan yang saya undang. Iya. Kepingin tahu, Mbak, ya sharing kan Iya. bagus. Karena apa? Karena ya untuk saat ini, Mbak, ini pusaka ini lagi gimana ya? Lagi digandrungi karena ini sudah diakui oleh UNESCO. Oke. Ini salah satu budaya di Indonesia, cuma di Indonesia yang diakui oleh UNESCO. Nah, jadi saya kepingin tahu nanti jenengan kasih tahu saya energinya seperti apa, tuanya seperti apa, dan mungkin yoni. Oke.
sharing kan. Sharing Jadi, ya. Ini saya yang buka apa sama yang buka? mungkin saya dulu. Oh, oke. Saya pengen tahu juga, Siap. penasaran. Ini baru kali ini, saudara. Pusaka saya dipegang oleh cewek cantik dan ini terapis ini. Oke. Oke Mbak, siap. Saya lihat aja. Wah, dari luarnya. Ini dari fisiknya dulu ya. Ya. Saya memang bukan pecinta keris dan memang ini Langsung pengalaman ditarik baru. aja Mbak ya, langsung ditarik keluar aja. Langsung ya. Iya, nggak apa-apa. Lah, Nah, gitu. nah, Ini. ditaruh aja nggak apa. Oke. Nah, ini pengalaman baru juga. Iya. Oke. Nanti apa penjelasan sampean sama nggak dengan filosofi dari pusaka ini sendiri? Oke. Saya ingin tahu. Jadi pas ketika aku ngelihat ini sekali buka itu aura, dari auranya aku lihat warnanya biru, Biru ya? biru. Apa itu Mbak? Biru itu apa biasanya Ya, unsurnya? aku nggak terlalu tahu tentang aura, tetapi kalau menurutku, maksudnya detail aura ya. Iya. Kalau biru itu menurutku lebih ke redup, jadi dingin. Iya, Kalau merah itu kan kasar gitu. panas kan. Panas ya. Ini kayaknya biru gitu. Terus kalau dari ininya ular ya, ular naga ini. Iya, naga itu Mbak. Betul. Ini ular naga. Iya. Ada mutiaranya bagus ya. Itu mut-mutan. Jadi Mut-mutan. iya, naga itu kan apa? Yang banyak itu ngemut. Ngemut itu maksudnya di mulutnya itu ada yang di apa? Yang di apa ya? Ngemut itu bahasa Indonesianya apa ya? Nggak tahu ya. Ya, ya pokoknya di mulutnya itu pasti ada kayak inten, ada emas, itu emas, Mbak. Ini. Iya. Walaupun sedikit. Oke. Dan ini memang benar-benar energinya luar biasa. Gitu ya. Energinya luar biasa. Terus ya ini naga, memang ini naga. Tua banget ya nih. Ya itu estimasinya Mojopahit. Mojopahit. Terus apalagi yang ditanyakan ini? Fungsi energi itu sendiri apa? Kalau aku lihat auranya kan biru, jadi itu bagus buat kalau orang yang pegang ini mungkin kewibawaan kali ya. Oh gitu ya. Cocok untuk kewibawaan ya? Kewibawaan, terus habis gitu apa namanya, disegani orang gitu. Gitu ya. Disegani, terus habis gitu kekuatannya memang besar. Cuma yang pegang ini juga harus kuat juga. Jadi nggak bisa Gitu? sembarangan, iya. Nggak boleh sembarangan pegang. Jadi kalau ini mungkin dicoba ke orang yang sembarangan, Iya. nggak bakal kuat. Saya merinding. Iya, merinding. Kapi saya. Ini beneran guys, ini gak rekayasa ini. Saya kalau ada orang ngomong gini, terus Mbak. Habis Lanjut. itu ini pelan-pelan ya, Iya. soalnya kan sembari Iya. ini. Oke. Saya juga pengen wawasanku biar tambah Iya. luas Oke, siap. sih. Terus semestinya ini ada gandengannya, Oh gitu ya. Sepasang. dan ini kalau jenisnya naga itu sudah ada, kalau sepasang sudah ada buah kayak punya anak. Oh gitu ya. Iya, cuma aku ngelihatnya satu Ya, cuma pasangannya doang. pasangannya ini kan mestinya ada pasangan laki-laki sama perempuan, dan sudah ada anak satu. Oh, Tapi gitu nggak ya? tahu ini di mana nih. Cuma kalau wujud dari naganya itu ada satu, harus berdua ini. Harus dua ya. Harus dua sepasang. Mantap teman, berarti ini Betul, memang Mbak. ada pasangannya. Oh, gitu. Cuma pasangannya belum kena saya Mbak. Tapi kayaknya Kemarin ini sudah saya kejar tapi belum. Ini kan masalahnya saya dapatnya mahari dari seseorang. Heeh. Dan itu pun dia ngomong ini sebenarnya sepasang Mas. Sepasang dan ada pasangannya lagi tuh kayak anaknya modelnya gitu. Cuma ini dulu aja yang keluar. Dia ngomong gitu. Kalau ini biru berarti, kalau menurutku ini kalau yang megang nggak bisa perempuan, harus laki-laki. Oh gitu ya. Iya. Soalnya terus? ini kayaknya laki-laki.
Oh gitu ya. Yang perempuannya lain. Iya, mantap. Iya, benar. Betul. Jadi Ini real, ini tanpa rekayasa. Maaf ya, ada apa? Ada lalu lalang motor karena kita di apa? Di salah satu tempat ini di kafe ini, Mbak ya. Tapi malam ini. saya juga kan ini saya juga jarang-jarang megang seperti ini dan aku harus benar-benar mengasah banget ngelihatnya itu loh, Iya, maksudnya iya. secara detail, teliti, pelan-pelan Terus gitu. Nah, kalau yang perempuan auranya merah, nggak oh, yang gitu merah ya? banget, Nggak merah banget ya. nggak merah banget. Jadi Tapi naga kan, Mbak ya? iya naga. Tapi aura ini kan ini aura biru tuh. Iya. Yang perempuan auranya agak ke merah tapi nggak merah. Gitu ya. Bukannya merah nyala, bukan. Bukan ya. Bukan. Nah, gitu. Terus ini nggak bisa dipegang perempuan. Nggak bisa dipegang perempuan. Harus laki-laki. Ini. Gitu ya. Yep. Mantap. Terus Mbak, lanjut. Ya udah kalau orang pegang ini kewibawaannya dapat banget. Terus apa ya, emosi orang yang megang ini emosinya nggak boleh di loss, Kenapa Mbak? nggak bisa itu berlawanan. Oh gitu ya. Dia orang ini memang karakternya memang keras tapi orang tersebut harus bisa mengendalikan emosi. Jadi benar-benar orang ini keras tapi nggak awur-awuran kalau Gitu ya. marah gitu. Jadi memang orangnya harus benar-benar yang terpilih banget dapat ini. Gitu ya. Iya, Mantap ini guys. Ini real guys. gitu. Iya sih. Ada lagi Mbak? Nanti saya jelaskan tentang filosofinya. Jadi apa? Sama apa tidak nanti biar Dan tahu lah. dan juga ini kalau seandainya ya, Ya, menurut penglihatanku, ya, kalau seumpama ini ada orang ambil nih, ya. tapi orang ini ada pusaka lain, tapi pusakanya itu di bawahnya ini kekuatannya, maka akan terjadi sesuatu yang nggak baik. Jadi ini nggak boleh apa namanya, kalau seumpama disimpan nggak boleh Ya. disimpan Jadi barengan. satu gitu ya? Nggak boleh, Nggak boleh ya? harus disimpan sendiri. Kalaupun Mantap ini penjelasannya. Iya terus Mbak. Oke Mbak. kalaupun ini disimpan bisa sama benda lain tapi Sejajar, selevel sama dia ya. selevel. Kasta lah katakanlah Mbak ya. Nah, satu kasta Iya satu kasta. gitu. Oke. Karena ini nggak bisa kalau jenis goib yang ada di dalam tubuh di dalam keris ini nggak bisa menyatu dengan jin-jin yang lain. Jadi memang intinya kalau Yoninya tidak bisa Iya. nyatu dengan yoni kayak yang lain. semisal manusia itu nggak mau Nggak mau campur bergaul dengan yang orang-orang biasa-biasa ngawur lah. Iya, gitu. iya, iya. Modelnya kayak gitu. Oke, mantap ini. Wah, jos Terus, ini. Apalagi Mbak? habis gitu ini juga nggak bisa jenis naga ini pada intinya yang punya ini harus benar-benar paham ini. Intinya gini, ini kalau salah entah salah menaruh sesuatu atau apa teman, ini nggak bisa, harus benar-benar dispesialkan, intinya kan gitu. Oh gitu ya. Kalau kita kayak gini, ini nggak boleh diawur-awurkan taruh mana, nggak boleh, Nggak boleh ya? nggak boleh. Iya, iya, iya. Itu jenis nggak bisa apa ya kalau bilang naga ini tuh Pokoknya dia nggak boleh tercampur dengan yang lain lah katakanlah ya. intinya naga ini dibilang kalau bisa nurut-nurut, kalau sekali salah ya ini akan berontak gitu loh. Gitu ya. Yap, Iya. Oke, mantap. itu sih. Udah? Dan aku ngelihat masih ada ini aku lagi? nggak tahu ini ada ujung segini ke Ya sini. itu ekornya Mbak. Heeh, Ini kalau di apa di gambarannya sini kan ini ekor heeh. sampai ke atas. Nah, ini aku ngelihat Ya, sini ke sini itu warnanya beda. beda. Apa Merah, Mbak? merah. Merah ya? Aku nggak ngerti ini apa, ujungnya ini merah. Oh gitu ya. Dari ekor ini merah ya? Nah,
Sini ke sini tuh merah. Merah ya. Oke. Nggak tahu. Tapi kenapa merah aku juga nggak tahu. Itu sih. Mantap. Dan ini kayaknya ada unsur airnya. Gimana itu? Unsur air itu gimana? Mungkin naganya ada sejarah dari laut. Oh gitu, yoninya ya? Heeh, Gaibnya ya maksudnya? laut. Ini dari laut. Naganya ini dari laut. Kayak aku ngelihat laut Mantap. gitu. Terus Mbak lanjut Mbak, nggak apa-apa. Habis Bongkar itu- semua aja. Ini sebenarnya di sini ada bekas kinata. Kinata itu dikasih hiasan emas Mm-mm. sebenarnya, tapi sudah copot semua. Ya mungkin dulunya lama. ini kan kurang terawat, dan juga ini kan umurnya sudah Tua. jadi ya apa, kalau copot atau anu kan sudah biasa lah gitu. Dan aku ini ngelihat laut. Gitu ya? Lautan yang di samping-samping laut itu ada kayak apa ya namanya? Kayak semacam gua. Oh gitu. Jadi kayak kita kalau di pinggir laut gitu kan paham. ada kayak gua-gua gitu. Iya, paham. Ya itu aku ngeliat kayak gitu. Mungkin asal mulanya dia Asal mulanya mungkin dari situ, dan gede. Naganya ini gede banget. gaibnya ya, Heeh. Itu sampai merinding. apa namanya? Bisa ke di atas laut itu bisa kayak Oh gitu, Mbak. jalan di atas apa ya, terbang di atas Terbang laut. di atas laut. Nah, itu aku ngeliatnya kayak gitu. Kayaknya yang punya dulu ini deh. Mungkin bertapa di gua itu. Oh gitu. Mungkin. Ya apa mungkin ini dulu pembuatannya di situ, kita juga tidak tahu. Karena empu dulu kan ya pindah-pindah tempat Mbak ya, yang Iya. jelas. Ya. Untuk sementara itu, nanti kalau kelihatan lagi Oke. tak kasih tahu. Sekarang saya detailkan apa filosofinya ya Mbak ya. Yang jelas ini dapur itu nama Mbak. Jadi ini namanya naga siluman. Terus ini namanya naga siluman. Dan memang filosofi dari naga itu menurut pakemnya perkerisan ya, pakem ya ini, pakem perkerisan itu memang untuk pemimpin. Dan siapapun yang memegang pusaka yang berdapur naga itu, naga apa aja, pokoknya naga ya. Yang jelas nanti akan menambah kewibawaannya dia dan juga karisma. Dan yang jelas pasti nanti disegani oleh siapa aja. Tuh. Iya. Dan Iya. ini kalau saya lihat dari pembesian dan juga dari materialnya, ini eranya era Mojopahit. Bener semua. Kalau menurut saya sampai tadi gimana ya? Kok bisa langsung tek nyambung? Secara nggak langsung. Dan ini memang sengaja pusaka ini tidak saya kumpulkan jadi satu dengan pusaka-pusaka yang lain. Dan ini sebenarnya ini ageman, Mbak. Apa itu teman? Ageman itu pusaka khusus saya. Jadi ini kemana-mana saya bawa biasanya. Dan pasti saya bawa kemana-mana. Saya sengkelit biasa Mbak. Disengkelit itu ditaruh di pinggang gini, saya bawa. Tuh. Dan ini memang kapan hari itu orangnya ngomong bahwasanya pusaka ini ada jodohnya. Tapi yang saya keluarkan yang ini dulu, Mas. Beliaunya ngomong seperti itu. Dan ini pun saya ngerayu lama. Baru dikasih. Iya. Ya itu Mbak, itu apa salah satu apa ya? Keindahannya orang berburu pusaka itu di situ. Loh, saya sering saya rayu malah nggak dapat, malah dikasih tok. Pernah saya dimaharin nggak mau. Padahal saya maharin, orangnya ngomong berapapun saya beli, saya mahar. Tapi malah nggak mau. Akhirnya diberikan. Ada itu pusaka yang di rumah yang seperti itu. Tapi yang ini kemarin saya mahar. Nah, ini naga. Ini filosofinya memang untuk kepemimpinan. Sudah? Ada lagi? Bentar dulu, lihat Ya, dulu. lihat dulu. Mantap ini. Aku kalau jelasin tuh detail. Iya, Maksudnya harus detail, Mbak. setauku. Oke, harus Dengan detail. Saya malah seneng. sesuai. Nggak apa-apa. Oke. Jadi menurutku ini kalau orang yang mau pegang ini kan nggak boleh sembarangan. Ya mungkin kalangan-kalangan yang elit
seperti pejabat apa gitu kan. Gitu ya. Iya, gitu. Jadi bisa kayak bisa seimbang. Bisa sinkron gitu ya. Iya. Kalau megang orang yang biasa aja apa gitu kan, aku yakin tata emosionalnya ini Lain ya nanti ya. lain. Karena dia juga apa? Ada kastanya. Iya, Yang betul. seperti kata sampean tadi ya. Iya, betul betul. Oke, mantap. Ustaz, Oke, sik. apalagi Mbak? Wes, ya wes. Sudah. Oke. Oke, bosku. Ini sudah disimak oleh Mbak Ika. Ini sampai atas ini ekor loh Mbak ini. Yang sampai tadi ngomong Nggak merah tahu, ya. iya kenapa ya ini segini Tapi kok sampai itu kok beda. kok dari sini biru ke sininya Iya, ini ada, nggak tahu ini ada. merah ya. Tapi belum terlihat Mbak. Hmm, Tapi negatif apa positif energinya? mungkin ini pernah kena darahnya orang. Oh gitu ya. Wah ini mantap ini. Pernah kena darahnya orang dalam arti itu loh, nusuk itu. Oh Pernah gitu. nusuk. Mungkin ya. Ini sudah saya cuci ulang. Jadi biasanya kalau ada darah, ada bercak itu nggak bisa hilang, Mbak. Biasanya kalau pusaka. Hmm, Biasanya loh ya. mungkin Yang- historinya dulu kayak gitu. Iya. Mungkin. Sudah, Mbak? Udah. Oke, bosku semua. Mudah-mudahan review kita hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua, khususnya para pecinta Lindhu Aji Jombang dan juga para pecinta Tosan Aji. Oke bos, nanti yang mau sharing-sharing tentang pusaka Nogo Siluman ini, monggo silakan langsung aja komen, dan jangan lupa yang baru gabung like dan subscribe Lindhu Aji Jombang bos. Mudah-mudahan kalian semua tetap sehat walafiat dan juga dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam budaya.